minor. Setelah berdiri di bagian belakang Bapak dan Ibu, kita saksikan para deki dan joget terpanjang. Para deki dibawakan oleh Budok Nado kadang-kadang silukan untuk kita bersama. Iya, para deki dan kaki songket terpanjang. Kali tenun songket silukang terpanjang. Songket silukang yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tertinggal oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019. Dalam tradisi masyarakat Minangkabau, menenun adalah pekerjaan perempuan dan sekaligus melambangkan status sosial mereka. Wait a second. Teman-teman dari SMP dari 13 Soluto, dari Tokon Sempen. Yes. Oke. Ya, kita saksikan kepada Ibu. Terima kasih teman-teman SMP Negeri 3 Kota Sawalunto. Bisa melanjutkan tentunya karena kita akan lanjutkan dengan not really. Sorry.
sini estafet dan mengenal itu. Tepuk tangan Bapak dan Ibu. Terima kasih juga di belakang sudah ada ibu kita, Bu Doga. Iya, kita masih bersama dengan penuh songket Silut yang terpanjang dan tradisi masyarakat Minangkabau yang adalah pekerjaan perempuan dan sekaligus melakukan Bapak dan Ibu, setelah ini kita akan saksikan parade Icon Siska 2024 oleh beberapa mahasiswa asing. Iya. Dan dari Myanmar, Tina Cho Liun. Dari Nigeria, Rabia Ibrahim Sulaiman. Dan dari Vietnam, Nguyen Lim Hong Chang. Dan dari Chile, Angela Carolina Flores Rikurobi. Dari Uganda, Nabala Aisyah. Dan Pakistan, Bosi Rafifi. Thank you so much for your attention and cooperation for this Paradise of the Sister 2024. Thank you, and it's a great pleasure to us, of course. Hadirin yang berbahagia, inilah saat yang ditunggu-tunggu, Parade Karnaval Songket Silundang 2025. Diiringi musik pengiring Sawal The Young Movement. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada peserta dan nomor 01. Peserta dengan nomor 1 dari Putra Putri Remaja Cilik Nusantara. Putra Putri Remaja Cilik Nusantara discover a wonderful Puncak Cemara. Hari ini karya desain by Indra Leon dengan Edward Dodok Tanjung. Terinspirasi oleh keindahan objek wisata Puncak Cemara di Kota Sawalunto yang memukau. Desain ini mengangkat nilai historis yang tak terlupakan dari era kolonial Belanda. Di Puncak Cemara terdapat peninggalan OMHC bernama Lubang Transport Cemara 395 yang sejak tahun 1978 kembali dimanfaatkan oleh PT Bukit Asam sebagai jalur transportasi pengangkutan batu bara dari area penambangan menuju Silo.
segar, ketahanan pangan. Desainer kreatif kreator kantor coklat lebah segar, MUA by Ria _SKN. Ketahanan pangan nasional adalah kondisi terpenuhi kebutuhan pangan. Silakan nomor 2 maju. Ya, silakan maju nomor 2. Terima kasih kepada nomor lot 1. Kita lanjut nomor 2. Ketahanan pangan nasional adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk baik secara fisik maupun ekonomi yang tercermin dari ketersediaan akses, stabilitas dan pemanfaatan pangan, dan tentunya juga untuk aman dan dunia. Pada Siska 2025 ini, Kecamatan Lebah Segar menjadikan ketahanan pangan sebagai tema dalam mensukseskan program pemerintah. Pada saat belakang ikon merupakan beras yang merupakan makanan populer di Sumatera Barat, disimpan dalam rangkaian sebagai persediaan padi. Pendamping perempuan yang menggambarkan seorang petani perempuan membawa bakul berisi makanan untuk bekal para petani yang sedang menggarap sawah. Pendamping pria yang menggambarkan petani pria dengan perlengkapannya tentunya untuk melakukan pertanian di sawah. Terima kasih nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Terima kasih kami ucapkan kepada nomor lot 2. Selanjutnya kita saksikan nomor lot 3, Bank Nagari Cabang Sawah Lunto, gelanggang pacuan kuda Kandi, desainer by Biaras Collection, Mua by Jova Mulo. Gelanggang pacuan kuda Kandi termasuk dalam landscape kota Sawah Lunto. Gelanggang pacuan kuda Kandi merupakan kawasan reklamasi lahan difungsikan menjadi gelanggang pacuan kuda berstandar nasional di Sumatera Barat. Gelanggang ini juga diapresiasi sebagai gelanggang dengan pemandangan panorama alam paling indah di Indonesia. Kota Sawah Lunto, kota tambang yang kini bertransformasi menjadi kota warisan dunia, menemukan denyut hidupnya bukan hanya di lorong tambang, tetapi juga di lapangan tempat kuda berpacu. Di sanalah sejarah budaya dan kebanggaan berpadu menjadi satu. Bank Nagari hadir di tengah denyut itu, bukan sekedar lembaga keuangan, melainkan sahabat masyarakat. Dukungan Bank Nagari terhadap tradisi pacuan kuda di Sawah Lunto adalah bukti bahwa ekonomi dan budaya dapat berjalan seiring. Tradisi terjaga, ekonomi bergerak, dan persatuan terjalin. Melalui Siska 2025, Bank Nagari menampilkan ikon gelanggang pacuan kuda Kandi. Semoga cerita dari gelanggang pacuan kuda di kota bernama Sawah Lunto lahir cerita besar tentang bagaimana warisan budaya, semangat rakyat, dan dukungan lembaga keuangan daerah bersama-sama menentukan identitas Sumatera Barat dan Indonesia di peta dunia. Pulang Pasamu Nagari Kubang, singgah Samanta di tepi jalan, Songket Selungkang pusat pembinaan, Siska memukau lambang kebanggaan, Goba Main dan Goba Kuali, Jalumuk, Karumbuah Ubi. Bank Nagari di event Siska tahun ini dengan tema Gelanggang Pacuan Kuda Kandi. Terima kasih nomor 3. Selanjutnya nomor 4, Bank Mandiri. Dengan tema Semarak Digital di Kota Tua, desainnya by tim Bank Mandiri Sawah Lunto, makeup artist by Hanifa Beauty Makeup. Bank Mandiri mengambil ide Semarak Digital di Kota Tua dengan kegiatan Siska tahun 2025 ini bentuk sebagai bentuk nyata komitmen Bank Mandiri yang mendukung digitalisasi inovasi serta pelestarian budaya di Kota Sawah Lunto. Bank Mandiri menghadirkan songket motif pucuk rebu sebagai ikon Siska tahun 2025. Motif ini bermakna pertumbuhan digital seperti rebu. Transformasi digital di Sawah Lunto adalah rebu baru, tumbuh dari akar sejarah, kota tambang dan warisan dunia, tentunya menunjukkan ke arah masa depan yang teknologi. Tentunya keberlanjutan antara generasi sesama seperti rebu yang bertumbuh menjadi dewasa. Digitalisasi adalah jembatan agar generasi muda Sawah Lunto tetap terhubung dengan budaya leluhurnya. Bapak dan Ibu sekaligus mampu tentunya Bank Mandiri menghadirkan bersaing di dunia global. Tradisi bertemu teknologi, maka motif pucuk rebu mengajarkan bahwa modernisasi tidak berakhir di belakang budaya. Justru digitalisasi dapat menjadi alat untuk melestarikan, mendokumentasikan, serta mempromosikan songket serta warisan budaya Sawah Lunto ke dunia internasional. Warna biru menandakan kesetiaan, kejujuran yang kuat, menjaga amanah, ketenangan, kebijaksanaan, sikap yang tenang, bijak menghadapi perubahan, dan keterhubungan dengan alam yang melambangkan wawasan, ilmu pengetahuan, dan sumber kehidupan dari Bank Mandiri. Terima kasih. Nomor 4. Selanjutnya kita saksikan bersama nomor lot 5, BPKAD Tradisi Manjalang Minwo, desainer by tim AHA Kolowi, Mua by Rani. Tiga nagari yang
tersebut. Di rumah mertua, menantu perempuan disambut dengan hangat dan diterima dengan baik, saling bermaafan dan makan bersama menjadi bagian dari acara tersebut. Majalah Pitu bukan hanya sekedar kunjungan, tetapi juga sebuah sarana untuk mempererat tali silaturahmi, saling memaafkan dan memperkuat hubungan kekeluargaan. Terima kasih. Nomor lot 5. Selanjutnya nomor 6 dari BPBD, The Queen of the Call, Sawalunto Railway Museum, desainer by Rico Egan, Anura by Rini Andriawan. Dari jantung kota Sawalunto yang penuh sejarah, lahirlah sebuah mahakarya Ratu Batubara. Dalam aliran soal slogan, gaun agung ini ditemui dengan benang emas, wanita leluhur memancarkan keagungan, keteguhan, kejayaan budaya. Setiap motif songket adalah cerita tentang anak-anak peradaban sejarah warisan sejak berabad-abad lalu. Cahaya abadi yang tak pernah padam. Di balik keberadaan televisi, tanpa megang bayangan lokomotif, cerobong asap menjulang, roda besi berputar dan gerbong bagaimana yang ia pikul, semuanya adalah simbol kedewasaan industri tambang yang mengangkat nama Sawalunto ke panggung dunia. Bapak dan Ibu, tentunya sebuah kota kecil dalam sejarah yang besar. Sang ratu tampil dalam balutan soket lempon bermotif tembaga, menyinari langkahnya dengan keanggunan. Dibanding dengan soket hitam bermotif tembaga yang menjelma sebagai simbol kekuatan, martabat, dan budaya-budaya yang tak tergoyahkan. Sang ratu hadir bukan hanya melambang keadilan, melainkan mahakarya hidup yang menyatukan tradisi, industri, keadilan, kekuatan, melainkan mahakarya yang menyatukan keindahan sejarah. Tentunya inilah dalam satu perwujudan agung. Pesannya adalah Sawalunto bukan hanya kota tambang, tapi kota warisan dunia yang akan terus bersinar sehingga emas, ada soket dan sekuat batu bara yang ada dalamnya. Itulah nomor lot 6. Selanjutnya kita akan bersama peserta dengan nomor lot 7. PT Bukit Asa Mambili dengan tema Taman Satwa Kandi, desainer by Dianas Commercial, Mua by Willy Wonda. Taman Satwa Kandi merupakan lahan reklamasi bekas tambang batu bara. PT Bukit Asa Mambili Manisai yang bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang terkenal di Sawalunto. Lokasi dan kombinasi lembah, bukit, hutan, dan danau bekas tambang menciptakan pemandangan indah yang memanjakan mata. Taman Satwa Kandi menjadi salah satu objek wisata keluarga dan edukasi lengkap di kota Sawalunto, menggabungkan kebun binatang ini dengan beraneka binatang di dalamnya, wahana alam dan wisata air dengan perahu naganya di bekas lokasi tambang sangat cocok untuk edukasi anak dan hiburan orang dewasa. Taman Satwa Kandi yang merupakan bagian ruang terbuka publik dan rekreasi yang termasuk dalam komponen landscape kota, baik secara visual, fungsional maupun perencanaan wilayah. PT Bukit Asa Mambili Manisai menampilkan ikon Taman Satwa Kandi dengan menggunakan soket selungkang elegan dengan motif legendaris. Soket selungkang yaitu motif burung dalam rimbo, merah dalam hutan, dengan warna hijau pun emas melambangkan kesuburan dan kebanggaan. Nomor lot 7 PT Bukit Asa Mambili. Terima kasih. Dari PT Bukit Asa kita berpindah ke Dinas Pendidikan Sawalunto. Nomor lot 8 judulnya adalah Asiluntua, desainer by Diaras Collection dan kedua by Moheza Studio. Warisan budaya tidak selalu membosankan dan terkesan ketinggalan zaman jika dikelola dengan dimanfaatkan yang baik tentunya. Dapat menjadi sebuah objek yang sangat menyenangkan dan menarik untuk dapat kita nikmati kepada Ibu. Salah satu dari warisan budaya yang di kota Sawalunto intinya pemandian dan kreasi waterboom yang terdapat di Desa Muaro Kalapan. Di zaman kolonial Belanda, pola pemandian ini merupakan tempat pemandian dan kreasi bagi pejabat dan keturunan dari bangsa kolonial. Nah, pola pemandian ini memiliki keunikan topografi yang menyatu
perbukitan untuk masih luncur, sebuah warna air yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Keunikannya dan keautentikannya Wesa Budaya manfaatkan sangat luar biasa menjadi ide, gagasan tercipta di sebuah karya busana berbalut Songket Silungkang. Rasa senang, gembira terwujud dari warna-warninya, ornamen busana jelang ketek di tata busana, dari rupa, estetik, apik, semuanya menjadi satu, sebuah gagasan indah karya seni konsisten mempertahankan nilai sejarah yang pernah diwariskan. Dari Dinas Pendidikan, kita berpindah ke Kevin Novio Julio. Terima kasih nomor lot 8. Kita sambut nomor lot 9, Kevin Novio Julio, Exotic of Sawah Lunton. Designer by Kevin Novio Julio. Alright, dari Kevin kita tinggal Kevin dulu, kita berpindah langsung ke Kelurahan Air Dingin. Ya, dengan nomor lot 10 dari Kelurahan Air Dingin, pesona Songket Silungkang. Designer by tim Kelurahan Air Dingin, Mua by Anissa Trihaksari. Songket Silungkang merupakan kain tenun tradisional khas dari Silungkang, Sawalunto, Sumatera Barat. Itu dia orangnya. Yang dikenal dengan keindahan motifnya dari kemewahan benang emas atau perak yang ditenun secara manual. Lebih dari sekedar busana, songket ini adalah simbol budaya, identitas, dan nilai-nilai luhur masyarakat Minangkabau. Motif-motifnya yang sangat filosofi, seperti pucuk rambut dan itiak ulang patah, mencerminkan kearifan lokal dan harapan hidup yang teratur dan harmonis. Proses pembuatan yang rumit menunjukkan ketekunan dan kecintaan para penenun terhadap warisan leluhur. Melalui Sawalunto International Songket Silungkang Carnival, kain ini tidak hanya dipamerkan sebagai karya seni, tetapi juga sebagai warisan budaya tak benda yang layak dibanggakan di kancah nasional maupun internasional. Songket Silungkang adalah cerminan pesona lokal yang hidup dalam setiap helaian benangnya. Terima kasih nomor lot 10. Selanjutnya. Air Dingin. Ya, betul sekali. Terima kasih dia. Kita akan berpindah selanjutnya ke nomor lot 11, LGM Batu Sangkar dengan tema Jejak Besi Sawah Lunto. Karya desainer dari Krisna Wijarani Berutu. Is that correct? Ya, betul sekali. Ewa Bayul Wahano. Ini karya ini terinspirasi dari ikon sejarah Sawalunto yaitu kereta tua peninggalan masa kolonial yang dahulu menjadi saksi perjalanan Bayubara dan denyut kehidupan masyarakat di Sawalunto. Siluet busana menggambarkan kekuatan dan keteguhan dengan garis tegas menyerupai rel kereta api yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Warna-warna gelap melambangkan Batubara menjadi hasil uji utama Sawalunto, sementara aksen emas dan merah itu memberikan makna kejayaan dan semangat masyarakat yang terus berdampingan dengan warisan sejarahnya. Elemen dekoratifnya menyerupai roda dan gerbong kereta dihadirkan sebagai simbol perjalanan panjang menuju peradaban. Karya ini tidak hanya memvisualkan bentuk estetika, tapi juga mengangkat narasi ketahanan, kerja keras, identitas Sawalunto sebagai kota alam yang hidup dan transformasi menjadi kota warisan dunia. Terima kasih nomor lot 11. Kita berpindah selanjutnya ke LSUD Sawalunto. Oke, Wery. Kita saksikan bersama peserta nomor lot 12, LSUD Sawalunto. The Urban Green and Blue View of Level 16 Sawalunto. Designer tim kreatif LSUD Sawalunto, Mua by Wahyuni Sakuti Ayu Mua. Sebagai penopang sejarah pertambangan batu bara di kota Sawalunto, Bukit Panorama Kota 16 berperan penting pada masa pemerintahan Hindia Belanda, di mana pada bagian bawah bukit terdapat terowongan dikenal sebagai lubang kala, yang merupakan bagian dari jaringan jalan yang dibangun oleh Belanda untuk mendukung aktivitas transportasi hasil tambang batu bara di kota Sawalunto. Kelot 16 dahulunya dikenal sebagai Kuper, yang pada sejarahnya telah digunakan oleh Belanda menjadi salah satu tempat rekreasi sekaligus sebagai tempat titik pemantauan situasi kota pada masa itu. Terinspirasi dari keindahan panorama Kelot 16,
Tasya Aprilia, Nebula Baidela, Malika Makeup. Tentunya karya ini kalau pasti Dasar Bolivia adalah sebuah ungkapan dalam Minangkabau yang melambangkan tanggung jawab sosial seorang pria terhadap keluarga besar, anak, dan kebenaran. Meskipun Solondo terletak di Sumatera Barat yang memiliki budaya Minangkabau, frasa ini menjadi pengetahuan terus umum pada budaya Minangkabau, di mana kalau paku melambangkan pemimpin atau pria yang bertanggung jawab yang memiliki tugas untuk memimpin dan mendidik generasi penerusnya. Selanjutnya, kaca Bolivia, simbol kemenakan anak dari saudara perempuan yang menjadi prioritas tanggung jawab kedua setelah Alkado, namun tetap harus dibimbing. Selanjutnya, anak dipangku menggunakan Bolivia, bagian dari frasa yang lebih besar lagi, yang secara harfiah berarti anak dipangku, diurus dengan prioritas utama, dan kemenakan dibimbing berarti diurus prioritas kedua. Inilah nomor 13, terima kasih, dan kita berpindah ke nomor 14. Kita sambung peserta dengan nomor 14 dari F2 Batu Sangkar. Motif songket logam burung dalam rimbo, desainer by Firman Zahid, Mua by Firly Mua. Burung dalam rimbo sendiri merupakan salah satu motif khas dari songket silungkan yang dikenal sebagai motif songket legendaris dan premium. Hal tersebut dikarenakan motif burung dalam rimbo unik dan memiliki tingkat detail yang istimewa serta tingkat kesulitan yang tinggi dalam pekerjaannya. Selain itu, motif tersebut juga membutuhkan waktu cukup lama dalam pekerjaannya, sehingga motif burung dalam rimbo dikenal dengan motif songket yang memiliki harga tinggi atau motif songket premium. Motif burung dalam rimbo menggambarkan sosok burung merak dan indah dan anggun yang berada di dalam hutan, sehingga bentuk adaptasi dan motif tersebut diwujudkan dalam kostum yang menggambarkan keindahan burung merak dengan latar belakang rimbo atau hutan. Bentuk adaptasi lainnya adalah dari segi pemilihan warna serta proporsi kostum. Kostum ini didominasi oleh warna biru dan hijau sesuai warna asli burung merak, dan secara proporsi kostum ini juga didesain menyerupai bentuk tubuh burung merak dengan sayap dan bulu ekor yang masif dan elegan. Kostum ini sebagian besar dibuat menggunakan bahan dasar kain songket tenun silungkan, termasuk kain songket dengan motif burung dalam rimbo. Selain itu, penggunaan properti dan aksesoris tambahan juga ikut melengkapi keindahan dan pertunjukan ini. Terima kasih peserta dengan nomor lot 14. Kita berpindah ke nomor 15 dari Kelurahan Pasar, Silo dan Sizing Plans of the Sawalunto. Ini adalah karya dari desainer Surya Cutut dengan MUA by Eci. Nomor 15, Bapak Ibu, kostum karawang ini mengangkat tema Silo dan Sizing Plans Sawalunto. Silo yang merupakan tempat penyimpanan batu bara yang telah diekstraksi dari tambang, sedangkan Sizing Plan merupakan alat untuk pemilahan ukuran partikel batu bara dan tidak hanya sebagian dari sejarah industri. Kedua fasilitas ini berfungsi sebagai simbol keberlanjutan dan kemajuan dari kota Sawalunto. Hadirin, inilah nomor lot 15, Kelurahan Pasar, Silo dan Sizing Plan of the Sawalunto, karya desainer Surya Cutut dan MUA by Eci. Terima kasih. Nomor lot 15 tentunya saya siap-siap baginya ke nomor lot 16. Selanjutnya nomor lot 16 dari Pemdes Batu Tanjung, Anyaman Lili, desainer by Ahad Polomi, Mua by Ririn Saputri. Anyaman Lili adalah sebuah kerajinan tangan tradisional yang terbuat dari lidi atau palem. Kerajinan ini memiliki nilai estetika dan fungsional yang tinggi, serta merupakan bagian dari budaya dan tradisi masyarakat lokal, yakninya Desa Batu Tanjung.
Songket Silungkang. Bapak dan Ibu, karya desainer dari Octave Juherno SAP dengan Emula Fadilah Beckham. Inilah karya dari Desa Tumpu Tangan Pucuk Rabuang Songket Silungkang. Pucuk Rabuang merupakan simbol kebermanfaatan dan kehidupan yang berguna sepanjang hayat, mencontoh bambu yang selalu bermanfaat sejak muda, sebagai rebung, hingga dewasa dan tua. Motif ini juga melambangkan tekad kuat untuk mencapai tujuan, harapan baik dan keteguhan. Hadirin, kita saksikan bersama-sama Bapak dan Ibu. Di depan kita ada Desa Tumpu Tangan Pucuk Rabuang Songket Silungkang, karya desainer Octave Juherno SAP dan MUA by Fadilah Beckham. Seperti kita saksikan, Bapak dan Ibu bisa menyaksikan di depan cahayanya, motifnya Pucuk Rabuang tidak kalah cantik tentunya. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu? Nomor lot 17. Terima kasih nomor lot 17. Dan selanjutnya kita saksikan peserta dengan nomor lot 18, Pemda Santur Bundo Kandung Modern, desainer by tim kreatif Desa Santur, Mua by Mirta Makeup Art. Bundo Kandung Modern membahas peran perempuan Minangkabau yang berubah dari penjaga tradisional rumah gadang menjadi wanita karir yang memiliki peran ganda dalam keluarga dan publik, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai adat dan karakter kuat, bijaksana, dan penyayang. Konsep Bundo Kandung yang kuat ini relevan di era modern untuk membimbing generasi muda agar menjaga identitas budaya Minang di tengah arus globalisasi dan perubahan zaman. Bundo Kandung Modern bertugas sebagai pendidik pertama bagi anak-anak, memberikan dasar pengetahuan dan karakter untuk menjadi penerus yang tahu adat dan paham martabat. Bundo Kandung Modern diharapkan mampu menciptakan tatanan yang lebih demokratis dan akomodatif, terutama dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan bidang lainnya. Terima kasih peserta dengan nomor 18. Selanjutnya peserta dengan nomor 19, Desa Silungkang 3, Tugu Pahlawan Silungkang, desainer by Sutekno Santri, Mua by Maria Ulfa Makeup. Perlawanan rakyat Silungkang terhadap pemerintahan kolonial Belanda dimulai tanggal 1 Januari 1927 yang dipicu karena kesenjangan sosial dan tekanan Belanda terhadap masyarakat Silungkang serta ketidakadilan Belanda. Yang lebih menyulut peperangan itu adalah karena tekanan Belanda di waktu itu terhadap masyarakat Silungkang dan sekitarnya. Para pemimpin perjuangan di waktu itu berpikir lebih baik mati berkalang tangan melawan penjajah daripada melihat anak dan keponakannya menahan lapar setiap hari. Perlawanan rakyat Silungkang yang dipimpin oleh Bapak Sulaiman Laban, pemberontakan telah melibatkan beribu-ribu orang laki-laki, pemuda Silungkang dan sekitarnya, bahkan wanita pun ikut berjuang. Salah seorang dari wanita itu yaitu Ibu Siti Salama yang dijuluki Sri Kandi Silungkang. Pemberontakan Silungkang ini telah melibatkan distrik Sawalunto, distrik Sijujung, dan sebagian wilayah Solo dengan Silungkang sebagai basis pemberontakan. Untuk menumpas pemberontakan Silungkang, ada beberapa orang dari pejuang Silungkang yang mendapat hukuman gantung, yaitu Bapak Kamarudin Manggundua, Sarpono Kayu, dan Kopia Ibrahim dari Padang Busur. Beliau-beliau ini digantung di penjara Durian Sawalunto dan dimakamkan di sana. Terima kasih peserta dengan nomor lot 19. Kita berpindah ke nomor lot 20, Bapak dan Ibu. Inilah The Beauty of the Black Diamond of Sawalunto. Namanya adalah dari Balen Litbangga. Dari Balen Litbangga hadirkan tema The Beauty of Black Diamond of Sawalunto. Desainer by Niken Creative House dan Muaga Firly MUA. The Beauty of the Black Diamond Sawalunto adalah keindahan arang hitam yang menyelimuti perut yang menjadikan kota Sawalunto bangkit sebagai kota penuh cerita. And of course, the beauty of the Black of the Diamonds of Sawalunto mengajak kita menyusuri lorong waktu mulai dari era tambang sampai kolonial Belanda ketika uang lokomotif dan kilau arang membentuk kota, hingga nanti tentunya transformasi modern yang menjadi destinasi budaya dan pariwisata. Hitamnya arang menjadi latar belakang untuk merayakan kekuatan komunitas dari masyarakat di Kabupaten Batari dan pameran Songket. Busana ini menggunakan bahan songket yang memberikan kekuatan replika. Bapak dan Ibu, replika batu bara menjadi satu kesatuan yang sangat indah menjelaskan bagaimana keteguhan hati
sebuah panorama artistik maksud kami yang memancarkan keindahan yang lahir dari sejarah. Bapak dan Ibu, jalan-jalan ke kota Saulunto, jangan lupa mampir ke puncak Cemara. Kalau ingin mengingat Saulunto, ingatlah kekayaan batu baranya. Terima kasih The Beauty of the Glass Diamond from Saulunto, teman-teman dari Niken Creative House dan Film Buat. Terima kasih bareng dan bangga. Kita berpindah dari 20 ke 21. Kita saksikan pasangan dengan nomor 21, Kelurahan Durian 2, Sri Kandi Tangguh di balik benang emas Saulunto. Desainer by Rizky Bimantoro, Mua by Diana Kesha. Keberagaman budaya di kota Saulunto dikenal sebagai kota multi etnis. Kemilau songket dapat dipadu dengan adat yang berbeda sehingga menambah nilai keunikan dan karisma tersendiri. Salah satu di antaranya adat budaya Jawa yang dinamakan Sri Kandi, yaitu tokoh wayang yang dikenal sebagai prajurit wanita yang tangguh, pemberani, dan ahli dalam memanah. Dia merupakan putri dari Prabu Drupada yang menjadi istri Arjuna. Sri Kandi dalam pewayangan melambangkan keberanian, kemandirian, kecerdasan, dan kesetaraan gender. Tokoh perempuan yang kuat, mahir dalam memanah, dan berani tampil beda di tengah masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Perpaduan keindahan tentunan songket sulungkang yang halus dan berkelas mampu membawa dua kekuatan budaya besar. Perempuan Sri Kandi memakai songket sulungkang sebagai tokoh utama dengan iringan musik tradisional Jawa atau gamelan seperti kendang, saron, bonang, gong, dan kempul. Dapat mewujudkan indahnya kota Saulunto yang ramah dan menghasilkan sesuatu yang baru sehingga dapat menciptakan kualitas nilai tinggi, yakni adanya tenun songket yang dimodifikasi menjadi sebuah pakaian Sri Kandi yang diiringi alat tradisional Jawa yang mempesona. Kemilaunya tenun songket merupakan hasil warisan budaya yang tak benda yang dapat mematungkan keindahan yang tak lekang dimakan waktu. Kemilau benang emas dan perak songket yang merupakan kearifan lokal budaya mampu memanggil para wisatawan mancanegara datang ke Saulunto. Terpesona oleh kilau cahaya yang berpadu dengan hangatnya, senyum pengrajin sehingga songket menjadi kebanggaan masyarakat Saulunto. Terima kasih. Peserta dengan nomor 21. Selanjutnya nomor 22, Badan Kes Bangpol, Kota Saulunto. Bapak dan Ibu, tema dari Badan Kes Bangpol adalah keberagaman bangunan tua di Kota Saulunto. Karya desainer by Tim A, Haji Tonglowi, MUA by Fatma MUA. Saulunto adalah sebuah kota provinsi Sumatera Barat yang memiliki bangunan tua yang mencerminkan sejarah, budaya, dan keberagaman agamanya. Kota ini dulu merupakan pusat pertambangan batu bara yang penting pada masa kolonial Belanda. Beberapa bangunan tua di Saulunto antaranya adalah Masjid Agung, gereja, silo, dan bangunan tua lainnya yang masih dipertahankan arsitektur aslinya. Bapak dan Ibu, keberagaman bangunan kota di Saulunto tidak hanya mencerminkan sejarah budaya kota ini, akan tetapi mengantarkan kota Saulunto menjadi kota warisan dunia pada 6 Juli 2019 dan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat dengan sejarah dan budaya kota Saulunto. Persembahan dari Badan Kes Bangpol, keberagaman bangunan tua di kota Saulunto, karya desainer Tina atau Lowi dan juga MUA Fatma MUA. Terima kasih teman-teman dari Badan Kes Bangpol nomor 22. Selanjutnya kita saksikan bersama peserta dengan nomor 23, Dinas Kebudayaan Kota Saulunto. Baru dibilang, baru diolah. Desainer by tim Dinas Kebudayaan, Mua by Mimi Latifah. Kawasan Sarikan Kota Saulunto merupakan tempat di mana dapat kita saksikan penggabungan teknologi perintis dari abad ke-19 dalam warisan tambang batu bara mobil Saulunto.
Wanda Lekos dan karya MUA by Diana Keisha Art. Bapak dan Ibu, kota Bogletis, Solo berdiam suku Jawa dan budaya dari peninggalan dan budaya dari peninggalan leluhur Jawa. Hingga kini masih mempertahankan nilai-nilai dan budaya yang tak luput dari seni. Pertunjukan etnis Jawa ini Bapak dan Ibu mempertahankan ritual dan pernikahan yang masih dilestarikan hingga kini, tapi sering seiring perubahan zaman mengikuti tentunya perkembangan kota Solo menjadi lebih pesat lagi. Temu Ngaten merupakan ciri khas tersendiri. Nilai-nilai etnis Jawa inilah yang menjadi inspirasi dalam menciptakan karya ini. Bapak dan Ibu, karya busana berbahan soket selungkan ini menghadirkan visualisasi elemen-elemen seperti kembar mayang sebagai simbol lepasnya masa lajang dan harapan akan kehidupan baru, bahagia kedua mempelai bersama. Mulai Nur tidak dimiliki artikan sebagai cahaya sejati yang melambangkan kebutuhan manusia akan cahaya ilahi, simbol kebaikan, harapan dan perlindungan. Jalan etnis Jawa mampu melindungi nilai ini kebudayaan itu sendiri. Bapak dan Ibu, terima kasih. Nomor 24 Kelurahan Duren 1 Temu Ngaten Jawa. Selanjutnya nomor lot 25 Sekretariat DPRD Kota Sawalunto, The Famous of Sawalunto, Karupwa Kubang. Designer by Diaras Collection, Mua by Joe Pamulo. Sawalunto selain dikenal sebagai kota wisata tambang, kota Sawalunto juga dikenal dengan sumber alam hayati yang melimpah, terutama bumi kayu yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta sangat bernutrisi karena mengandung karbohidrat dan mineral yang penting bagi tubuh. Bumi kayu menjadi bahan baku dari cemilan kerupuk khas kota Sawalunto yang merupakan salah satu komoditi UMKM terbesar di kota warisan budaya dunia ini, yakni Karupwa Kubang. Ya, kami juga tentunya suka juga kerupuk kumbang itu, Ibu. Boleh sebelah sini juga. Ya, boleh dicicipin juga ya, Mary. Betul. Ya. Jangan di situ saja. Sebelah sini juga kami pengen kerupuk kumbang ini, Bu. Seperti tahun-tahun lalu, Mary. Betul. Sebuah karya kuliner yang berawal dari proses sederhana dari dapur rumah yang mampu menyatukan jati diri, rasa, budaya, kerja keras, ketekunan, dan gotong royong dalam kebersamaan rakyat kota Sawalunto. Karnaval dengan tema Karupwa Kubang dipilih oleh Sekretariat DPRD tahun ini karena membawa pesan bahwa sebuah tradisi bila dirawat dengan cinta dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang berkesinambungan. Karupwa Kubang bukan hanya produk kuliner, tetapi juga simbol kreativitas UMKM yang terus terinovasi tanpa meninggalkan akar budaya. Kudapan nan gurih, kaya rasa, cocok menjadi oleh-oleh bagi wisatawan yang singgah di kota Sawalunto. Karupwa Kubang menjadi ikon malam hari ini pada Event Siska 2025 dengan semangat Karupwa Kubang, The Famous of Sawalunto. Renyahnya terasa, gurihnya juara, nikmatnya tiada tara. Di sini kita tunggu Karupwa Kubang. Betul, karena belum terasa. Renyahnya belum terasa. Terima kasih nomor lot 25. Kita berpindah ke nomor lot 26. Ibu melihat apa? Masih ada sisanya? Kalau ada sisa kasih ke kami. Oke, 26 dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawalunto. Inilah pesona Kota Kuali Sawalunto. Hari ini desainer by Team Kreatif DKP 3, MUA by Megum Makeup. Ya, betul sekali. Kota Kuali Sawalunto adalah permata tersembunyi di tengah pegunungan Sumatera Barat yang panjangnya pesona alam dan sejarah yang tak lekang oleh waktu. Dijuluki Kota Kuali karena letaknya yang cukup dimiliki bukit hijau, bak kuali raksasa dari langit. Dulu tanah ini digali dari batu bara, peluru dan tenaga menjadi penggerak roda sejarah. Kini Sawalunto menjelma menjadi kota warisan dunia yang penuh daya tarik. Rel tua, bangunan kolonial dan museum tambang berdiri menjadi pengingat masa lalu yang tak boleh dilupakan. Bapak dan Ibu, Sawalunto adalah kota yang menyimpan jiwa besar. Di dasar kualinya teradu rasa cinta, sejarah dan harapan yang menjadikannya bukan sekedar kota tapi untuk disintai, tapi juga dikenang, dicintai. Sawalunto, Bapak Kawe, masuk bodoh kalua kae. Inilah teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dari Perikanan Kota Sawalunto, pesona Kota Kuali Sawalunto. Terima kasih. Nomor 26, kita berpindah ke nomor 27. Kita saksikan bersama peserta ke nomor lot 27, Kelurahan Kubang Siratu Selatan, The Golden Crown of Polar Peak. Desainer by Rico Keke, Mua by Diri. Busana tak kembali
Bagian atas yang menjulang tinggi melambangkan cita-cita dan kebanggaan. Sedangkan sayap kain panjang hijau emas mempresentasikan alam yang subur, dinamis dan penuh keberkahan. Dengan perpaduan elegan antara songket silungkang, warna hijau emas dan simbol pencakulan, busana ini menjadi sebuah mahkota emas di puncak hijau. Sebuah karya karnaval yang tidak hanya menampilkan keindahan, tetapi juga kisah kejayaan Sawalunto yang mengangkat pada tanah leluhur, menjulang dalam budaya dan bersinar di mata dunia. Terima kasih peserta dengan nomor 27, dan selanjutnya kita saksikan peserta dengan nomor 28. Ini dia dari Facebook Kota Sawalunto dengan tema Padi Gadang Rumpun Kumbayau. Karya desainer by Tim Creative Dishub, MUA by Diana Meka, pastinya merupakan salah satu warisan budaya lokal yang berasal dari desa Kumbayau, Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Istilah padi gadang dalam bahasa Minangkabau artinya padi besar, merujuk pada jenis varietas unggul lokal Sawalunto yang telah dilepas sebagai varietas unggul sejak tahun 2017 oleh Kementerian Pertanian. Padi ini ditanam secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Padi ini dikenal dengan bulirnya yang besar, aroma khas, serta rasa pulen yang menjadi ciri khas dari makanan tradisional Minangkabau. Padi ini cocok memiliki hujan sebagai komoditi yang dapat bertahan di lahan yang tidak lembab, tahan akan hama, sangat cocok untuk lahan sawah yang tak ada hujan. Selain keunggulan dari sisi hasil pertanian, padi gadang rumpun Kumbayau ini juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, mencerminkan kerja keras, kebersamaan, rasa syukur masyarakat terhadap alam, dan sistem penanaman yang dilakukan secara gotong royong mengikuti tradisi adat yang memiliki keseimbangan di alam. Bapak Ibu, dalam menggabungkan pengetahuan tradisional teknik pertanian modern, maka padi gadang rumpun Kumbayau ini tak hanya menjadi produk konsumsi lokal, tapi mulai dikenal di luar daerah sebagai komoditi unggulan khas dari Sawalunto. Dalam dunia kuliner, pemasaran khas Sawalunto, padi gadang rumpun Kumbayau memiliki peran sebagai komoditas utama bahan pokok pembuatan makanan seperti ale-ale apam silungkang, kue panyaram, dan juga kare-kare. Enak sekali deh. Berhias wajah berambut sanggup, lancar coba di bakso foto. Padi Kumbayau varietas unggul kebanggaan masyarakat Ram Sawalunto. Selanjutnya, terima kasih nomor 28. Ini semua makanan agak sedikit berimajinasi. Kita berpindah ke nomor 29. Nomor 29, Desa Tarata Banca, Samba Asam Kusambi, desainer by Agus Akmal, buah by Andi Surya. Dan Balita Bonca merupakan salah satu negara yang terletak di Kecamatan Silungkang, Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Memiliki masakan tradisional yang menjadi ciri khas dalam adat resepsi pernikahan, turun mandi, akikah anak, dan berdoa kematian. Masyarakat tersebut bersama masakan tersebut bernama Samba Asam Kusambi yang dimasak dengan menggunakan kayu bakar atau api unggun secara langsung selama lebih kurang 2 jam. Samba Asam Kusambi memiliki simbol sebagai sifat yang tidak berfoya-foya dan tidak bermewah-mewah dalam pelaksanaan acara adat istiadat. Hal ini dikarenakan daun asam kusambi merupakan tumbuhan berakar yang banyak ditemukan dengan mudah di hutan dan Bonca dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Rasa asam yang khas dan unik dari Samba Asam Kusambi membuat nafsu makan meningkat bagi siapa saja yang memakannya, baik dari kalangan masyarakat lokal maupun dari luar kota Sawalunto. Samba Asam Kusambi dapat dicampur dengan udang, ikan tongkol, ikan tuna, dan ikan lainnya sehingga dapat menambah cita rasanya. Samba Asam Kusambi adalah menu favorit saat acara adat istiadat di Nagari Bonca. Terima kasih nomor 29. Ya, masih sama lagi. Terima kasih Pak Wagu barusan lewat di sini. Mohon maaf Pak Wagu, selamat bergabung dengan masyarakat. Mungkin Pak Wagu ya bertemu dengan masyarakat juga. Ikut berbaur Bapak Wakil. Betul. Selanjutnya kita berpindah ke nomor 30, Kelurahan Saringan, Maare Ale. Maare Ale maksud kami tentunya. Jadi, desainer dari karya ini adalah rumah Kitab Studio dengan Mbak Buania, di mana sebuah perayaan pengungkap sukacita masyarakat Sawalunto, Maare Ale. Ditandai dengan alunan musik disertai dengan iringan tambua, gandang, dan juga tari-tarian seperti tari pasaman, tari piring, dan lain-lainnya. Bapak
dan Ibu, para ale adalah ekspresi jiwa semangat masyarakat Kota Sawalunto dalam menjaga tradisi, solidaritas, kegembiraan bersama lebih dari sekedar perayaan. Para ale adalah simbol perjalanan panjang yang syarat dengan nilai kebersamaan, kerja keras, kegigihan, dan tentunya para ale diwujudkan melalui pemerti dan ikon kaya makna. Simbol-simbol yang menggambarkan harmoni budaya tersirat keras di kota ini. Hadirin, inilah Kelurahan Sariani dengan para ale karya desain rumah kita, studio dan MUA Nia. Terima kasih. Nomor lot 30 kita akan berpindah ke nomor lot 31. Makan lagi. Makan lagi. Kita saksikan peserta ke nomor lot 31. Dinas Pemerintah Sawalunto, Mi Pangsit Mas Jawo. Desainer by Rumah Kita Studio. Mua by Kita Mua. Dia harus ada mie-nya pokoknya. Harus ada mie-nya pokoknya. Pokoknya kita harus ada mendapatkan mie. Ya, sebentar lagi kita akan memakan mie-nya. Oke, lanjut. Ya, mie pangsit adalah salah satu makanan populer masyarakat Sawalunto yang merupakan adaptasi dari bakmi Tionghoa. Dengan daging sapi diganti dengan daging ayam, hidangan ini dibawa oleh perantau Tionghoa dan dikombinasikan dengan selera lokal, menghasilkan variasi cita rasa gurih, manis yang khas berkat kecap manis dan rempah-rempah. Mie pangsit menjadi sangat populer di Kota Sawalunto yang dijual pedagang kaki lima dengan gerobak dan memiliki ciri khas rasa di masing-masing penjualnya. Salah satu penjual yang terkenal nikmatnya yaitu mie ayam pangsit Mas Jawo yang berada di rel kereta api Kampung Teleng, Kota Sawalunto. Mie pangsit adalah salah satu makanan kegemaran semua kalangan dari anak-anak sampai dewasa. Mie pangsit adalah jenis hidangan mie gandum kuning yang disajikan dengan taburan daging ayam berbumbu, sayuran seperti sawi dan kuah kaldu serta topping seperti bakso, telur bacem, ceker, dan kerupuk pangsit. Burung merpati terbang di awan, hinggap sebentar di pohon jati. Mie ayam pangsit jadi santapan, bikin semangat sepanjang hari. Terima kasih. Nomor 31, kita tunggu mie ayam pangsitnya di sini. Sepertinya Ibu Deta dan juga Ibu Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota juga sepertinya sudah mulai pangsit. Oke, Bapak Ibu, kita berpindah ke nomor 32 yaitu Kecamatan Talawi, tradisi turun mandi. Nah, masih ada makanan lagi. Aduh, yang benar-benar ya. Desainer dari tim AHA Tolowi BK dan MUA by Radimua, turun mandi adalah sebuah tradisi unik Minangkabau yang masih dilestarikan hingga saat ini, yaitu di Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas kelahiran bayi dan pertanda lahirnya keturunan dari sebuah suku atau keluarga. Ada beberapa perlengkapan yang dibawa untuk turun mandi, ada dulang dari berbagai aneka makanan, obor, tanggua, dan tampang kelapa. Dalam upacara turun mandi, bayi dibawa ke sungai, dibasuh air sebagai bentuk pencucian dan pengenalannya kepada alam. Serta selain itu, Bapak Ibu, tradisi ini juga mencerminkan kekuatan solidaritas antar anggota dari keluarga besar dan menunjukkan rasa syukur atas kehadiran seorang anak dalam keluarga tersebut. Dari Kecamatan Talawi, inilah tradisi turun mandi. Terima kasih. Nomor lot 32, kita berpindah ke nomor lot 33, Desa Telaga Gudang, The Rise of Phoenix of the Sawalunto. Desainer by Siti Rafifah Utami, mahasiswa KKN ISI Padang Panjang, Mua by Firly Mua. Dari jantung Sumatera Barat di Sawalunto yang dikelilingi kabut, lahirlah sebuah bangsa karya yang menggabungkan keindahan songket Silungan dengan mitologi burung pionik. Busana ini mengabarkan bangkitnya kembali kejayaan dan semangat yang tak pernah padam. Songket Silungan berwarna merah, marun, dan emas dirancang dengan detail khas yang mencerminkan kekayaan budaya Minangkabau. Motif tradisional yang diukir pada songket ini menceritakan kisah Kota Sawalunto,
Dengan judul ada Trikandi Ratio Bersawah Lunto. Desainer by King B, pula by Erodi. Salah satu keunikan Sawah Lunto adalah karena merupakan salah satunya kota di Sumatera Barat yang memiliki sirkuit permanen. Ada sebuah transformasi ruang yang mengikat dan menarik, itu arena sirkuit permanen Kandi yang tak hanya sekedar menjadi tempat adu kecepatan, lagi di simbol peradaban dan panggung baru bagi kota Sawah Lunto. Oke, memang ada ya seperti ini dia, Bapak Ibu bisa kasihkan langsung sendiri. Terinspirasi dari satu ikon Bangka Sawah Lunto, maka kami mencoba mempresentasikan sirkuit Trikandi dengan 3 kostum bernuansa sirkuit balap yang kami berikan nama Trikandi Ratio Sawah Lunto. Yang terdiri satu karya utama menampilkan seorang perempuan yang sepeda motor balap memanggul landscape sirkuit Kandi, tercatat sebagai sirkuit kategori high speed dengan trek lurus panjang 390 meter ya, tikungan yang gilanya bisa dilalui dengan gaya rolling speed yang memacu adrenalin para pembalap. Selain itu, kami juga sebutkan bahwa karya pendamping merupakan sebagai perempuan memegang bendera atau umbrella girl atau wanita pemakai payung yang biasanya hadir sebagai pelengkap dalam sebuah event balap. Kata Trikandi berasal dari kata-kata Sri Kandi yang merupakan tokoh pahlawan wanita yang dikenal dengan keberanian, semangat juang yang tinggi. Karena kami menyatukan 3 perempuan, maka kami mengubah Sri menjadi Sri atau 3. Bapak dan Ibu, Indie Home Project inilah Trikandi Ratio Sawah Lunto. Oke, selanjutnya kita saksikan nomor lot 35 Set Gantung Sawah Lunto. Batu runcing, desainer by Rumah Kreatif Diara, Mua Wiwong. Batu runcing sebagai formasi batuan ketinggian yang mengelilingi kota, tapi secara budaya dan pariwisata sebagai geosains penting yang mengkombinasikan nilai geologi purba dengan panorama horizontal kota Sawah Lunto. Batu runcing merupakan bagian penting dari landscape alam Sawah Lunto. Ini bukan sekedar batu besar, tapi geosains yang menawarkan panorama unik kota dengan daya tarik alam yang sangat mencolok dari perbukitan sekitarnya. Batu runcing tampil bukan hanya sebagai landscape geografis, melainkan sebagai ikon sejarah, menjulang seperti motif-motif songket silungkan yang kuat dan tegak di atas kain. Batu itu seolah berbicara bahwa kota ini berdiri di atas dasar yang kokoh, bukan hanya batu dan tanah, tetapi juga harga diri, warisan, dan semangat juang. Batu runcing hadir sebagai pengingat bahwa keindahan sejati bukan hanya pada apa yang tampak, tapi pada apa yang pernah diperjuangkan. Kesilungkan pagi menjelang, singgah sebentar membalik diri. Indahnya alam terbentang, warisan geologi Batu Runcing. Terima kasih, nomor lot 35. Selanjutnya kita berpindah ke nomor lot 36 dan Desa Sikalang dengan judul Pesona Ikan Sikalang. Desainer by BKS Kreatif dan MUA by Femi MUA. Busana karnaval ini terinspirasi dari ikan sikalang, salah satu kekayaan hayati yang menjadi identitas kebanggaan masyarakat. Ikan sikalang dikenal sebagai simbol kesuburan air, kelestarian alam, dan serta sumber kehidupan masyarakat desa. Bapak dan Ibu, desain dan busana ini mengadakan sudut tegak dengan dominasi warna hijau seperti kita lihat di depan. Ada elemen sayap, ekor, menjutai dibuat dari material berkilau yang menyerupai sirip ikan bergerak dengan luas seolah-olah mengikuti arus sungai. Aksen ornamen emas, motif tradisional tambah sebagai simbol kemuliaan serta hubungan erat antara manusia dengan alam. Ditambah ada aksesoris topeng berbentuk seperti ikan sikalang menciptakan kesan megah sekaligus bisnis. Kostum ini tidak hanya sekedar busana pertunjukan, tapi juga menjadi pesan ekstrim ekologis mengingatkan kita masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sungai dan habitat ikan sikalang agar tetap menjadi warisan hidup bagi generasi kita di masa akan datang di Sawah Lunto. Dengan perpaduan antara unsur budaya, estetika seni, pesan lingkungan, baju karnaval pesona ikan sikalang ini menjadi harmoni antara alam dan manusia dalam balutan karya seni yang spektakuler. Kita berpindah dari nomor 36 ke nomor 37. Nomor lot 37 DPKP 2LH Trikandi Sawah Lunto. Desainer by Wandale 05, Mua by Diana Setia A. Dari
Sumatera seperti Pulau Jawa untuk bekerja sebagai buruh paksa di lubang-lubang tambang batubara milik pemerintah kolonial Hindia Belanda di Ombili, Kota Sawalunto. Mereka bekerja dengan tidak manusiawi dengan tangan, kaki, leher di rantai yang terikat di kaki dan tangan melambangkan kepenjajahan dan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Kisah mereka bagian dari sejarah yang membentuk budaya Sawalunto, termasuk asimilasi budaya Jawa dan Minang. Bapak Ibu hadirin kalian desainer tim AHA Tolo dan Kedua Baik Ijan MUA, inilah desa Talawi Mulia, orang rantai Sawalunto nomor 38. Terima kasih nomor 38, kita akan berpindah ke nomor 39 dari BRI Brand Showbiz Sijunju. Pesona Songket Silungkang dalam keragaman budaya Sawalunto, desainer by Yogi Saputra, Mua by Pujika Makeup. Songket Silungkang merupakan salah satu jenis songket tradisional berasal dari daerah Silungkang, Sawalunto, Sumatera Barat yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya. Salah satu ciri khas dari songket Silungkang menggunakan warna merah dengan hiasan benang emas yang memberikan simbol status sosial, kemuliaan, dan tradisi. Sedangkan untuk motif songket Silungkang itu sendiri banyak mengambil inspirasi dari alam seperti bunga, daun, binatang, dan filosofi Minangkabau. Dalam kostum karnaval ini merepresentasikan keragaman budaya yang ada di Kota Sawalunto. Pertama, bahan songket yang digunakan melambangkan khas budaya tradisional Minangkabau. Kedua, sayap karnaval dan pakaian yang digunakan mengambil tema Jawa dengan kebaya janggan. Dari perpaduan budaya daerah ini menciptakan nilai tarian yang harmonis dan menarik, sehingga bisa menambah nilai jual dan daya tarik untuk songket Silungkang itu sendiri untuk bisa mendunia. Lewat Ibu Siska, diharapkan semua kalangan dan generasi bisa melestarikan salah satu warisan budaya dunia, yaitu songket Silungkang. Terima kasih. Nomor lot 39. Bapak dan Ibu, kita berpindah ke nomor 40. Sudah siap-siap dari Kelurahan Tanah Lapang dengan judul adalah Kampung Hijau. Desainer by tim kreator Tanah Lapang, backup by Evi MUA Tanah Lapang. Tanah Lapang merupakan kelurahan yang dikenal dengan Kampung Hijau dan Kampung Seni. Kelurahan Tanah Lapang dikenal dengan multi etnis. Kelurahan ini terdiam ada bermacam suku, yaitu ada Minang, Jawa, Batak, dan keturunan Cina. Begitu juga agama dan kepercayaan masing-masing, ada Islam, Protestan, dan Katolik. Mereka hidup damai, saling menghormati satu sama lain. Bapak dan Ibu, Kampung Hijau terkenal dengan kebiasaan dari warga Tanah Lapang yang membiasakan menanam tanaman hijau di masing-masing pekarangan mereka. Walaupun dengan kondisi yang serba dingin, tanaman ini berupa buah-buahan, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, obat-obatan, dan tanaman herbal adalah kebiasaan yang ada di Tanah Lapang. Makanya dikenal dengan Kampung Hijau. Inilah Kelurahan Tanah Lapang, Kampung Hijau, nomor lot 40. Terima kasih. Kita berpindah ke nomor 41 dari Desa Lunto Timur. Desa Lunto Timur, Kinci, desainer by Sami Khairani, Mua by Diana Mekan Sawalunto 36. Kinci merupakan bagian dari seni benang Silungkang. Kinci digunakan untuk menyatukan benang yang nantinya diproses menjadi suatu kain yang indah. Melalui kinci kita belajar akan keseimbangan dan dinamika hidup, yang hidup tidak selalu stagnan, ada pasang surut, dan kita perlu beradaptasi serta menjaga keseimbangan dalam setiap putaran. Dalam konteks budaya, kinci juga dihubungkan dengan harapan akan keberuntungan dan kemakmuran. Putaran kinci yang terus-menerus bisa diartikan sebagai doa dan harapan agar kehidupan terus berputar ke arah yang lebih baik. Secara keseluruhan, kinci mengandung makna yang mendalam tentang kehidupan, kerja keras, dan harapan akan berkelanjutan
sudah saksikan? Tema adalah makan bajamba di alik gadang. Benar-benar menggoda ya. Kalian desainer PT Mior Designer dan Ibu Abai Hendy Romeo, pastinya makan bajamba merupakan makanan tradisi komunal masyarakat Minangkabau. Biasanya peralatan ini merupakan bagian dari kegiatan puncak dari sebuah kemeriahan di suatu alik dan gadang. Seluruh masyarakat dari berbagai penjuru negari berkumpul, duduk bersila, mengelilingi hidangan yang tersaji di atas jamba atau nampan besar. Lauk-pauk khas Minangkabau, rendang, dendeng, gulai, sambal ladu, aduh, semuanya enak sekali tersusun rapi. Terlihat Bapak dan Ibu, Ibu Wakil Gubernur, Ibu Wali Kota, Ibu Wali Kota excited sekali untuk makan bajamba. Saya juga excited Ibu kalau makan-makan begini ya. Tentunya bukan hanya sekedar makan bersama, makan bajamba adalah simbol kesederhanaan, persatuan, kebersamaan, dan juga kesetaraan rasa syukur melalui makan bersama dan suatu wadah. Tua, muda, kaya, miskin, semuanya duduk sederajat berbagi rezeki dan kebahagiaan sambil menikmati hidangan. Bapak dan Ibu, tentunya duduk bersama dalam makan bajamba merupakan bentuk diskusi yang relevan di tengah-tengah problematika kehidupan dan mencari solusi terbaik di setiap perbedaan. Mampukah tradisi makan bajamba ini menjadi perekat yang menyatukan kembali perbedaan tersebut? Maka saksikan tentunya warna dan makna dalam bajamba dari Anda adalah sebuah persembahan melestarikan budaya Minangkabau. Terima kasih Mayor Prima Abadi, PT Mior Designer sebagai desainer dan makan bajamba di alik gadang. Nyam. Soalnya benar-benar lapar gitu. Sama ini. Oke, kita berpindah ke nomor 43. Kelurahan Aur Mulia, wayang, desainer by Rumah Kita Studio, Mua by Siska Sapu Jaga. Kota Sawalunto adalah kota multi etnis yang terbentuk karena sejarah pertambangan batu bara pada masa kolonial Belanda yang menarik berbagai etnis seperti Minangkabau, Batak, Cina, Jawa, dan lainnya untuk tinggal dan bekerja di sana. Keberagaman ini menciptakan masyarakat yang kompleks namun konstruktif, di mana identitas etnis dilihat sebagai hasil dari proses sosial yang saling mempengaruhi. Wayang kulit salah satu pertunjukan yang selalu hadir di setiap peringatan hari ulang tahun Kota Sawalunto. Wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang clear atau hanya bayangannya saja. Untuk dapat memahami cerita wayang lakon, penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh wayang yang bayangannya tampil di layar. Salah satu tokoh wayang yang terkenal dalam pagelaran wayang yaitu Rama dan Sita adalah tokoh sentral dari epos Hindu Ramayana yang menceritakan kisah cinta mereka. Cerita ini syarat dengan nilai-nilai normal seperti kesetiaan, keberanian, keadilan, dan pentingnya menegakkan dharma atau kebenaran. Wayang di Kota Sawalunto bermula dari para pekerja pendatang dari Jawa yang bekerja di tambang labilin pada abad akhir ke-19. Untuk menghibur diri dari kehidupan tambang yang berat, mereka membawa kesenian wayang dari tanah Jawa. Terima kasih, nomor lot 43. Ya, kita berpindah ke nomor 44. Ini dia Bapak dan Ibu, Desa Silungkang Oso mengangkat tema Gua Kelabu. Karya desainer RB Pelaminan, MA Maria Ulfa. Corak dan desain penampilan pada busana ini terdapat ciri khas Gua Kelabu yang terdapat pada bagian roknya yang mengembung dan lengannya juga terdapat juntayan yang berbentuk stalaktit. Bisa kita lihat Bapak dan Ibu, ada pada Gua Kelabu warna digunakan adalah perpaduan antara warna hitam dan emas atau gold yang memberikan kesan dramatis dan elegan. Merupakan wisata di Sawah Dare, Desa Silungkang Oso, berbentuk dari fenomena alam dan proses air hujan yang mengandung karbodioksida ke dalam tanah yang melarutkan batu kapur sehingga menjadi formasi batu kapur yang menggantung di langit-langit gua yang menawarkan keindahan alam dari Gua Kelabu yang juga ada pada dinding dari gua itu tersebut. Bapak dan Ibu, bolehlah sekali-sekali kita jalan-jalan ke Sawah Dare Desa Silungkang Oso
membuat kelabu. Selanjutnya kita berpindah ke nomor 45 dari Kelurahan Lubang Panjang. Pesona alam Taman Satwa Kandi, desainer by Fitria Handayanita, Mua by Fitria Handayanita. Sebuah tempat yang tak hanya menjadi ruang konservasi satwa, namun juga ruang refleksi tentang harmoni antara manusia dan alam. Setiap helai benang songket pada ikon bagaikan jalur waktu menyelam sejarah, kearifan lokal dan kekayaan fauna yang menggambarkan hal unik. Landscape kota Sawalunto bukan hanya kota tambah, tetapi kota yang penuh dengan kehidupan alam tak kabar jadi dulu. Tiga rusa megah yang menjulang di kepala kostum menjadi lambang keanggunan dan kewaspadaan, di mana mereka adalah salah satu satwa yang menjadi daya tarik di Taman Satwa Kandi Sawalunto, mampu menjaga harmoni dalam keberagaman multi etnisnya dan tetap sigap menghadapi zaman. Tiga ekor mewakili tiga kekuatan utama, alam, manusia, dan budaya yang saling menopang dalam keseimbangan. Di bagian bawah rusa terdapat figur gajah, sang raksasa lembut. Ia adalah simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan ingatan panjang. Gajah dalam desain ini membawa pesan bahwa kemajuan tak boleh melupakan akar dan sejarah. Sementara di bagian paling bawah membentang anggun dua ekor burung-burung yang melambangkan kebebasan, harapan, dan penglihatan jauh ke depan. Burung adalah simbol visi Sawalunto sebagai kota kecil yang membentangkan sayap ke arah global, siap menjelajah dan menginspirasi dunia dengan kekayaan lokalnya. Terima kasih, nomor lot 45. Baik Bapak dan Ibu, kita berpindah ke nomor 46 dan Desa Silungkan Duo dengan tema Museum Kereta Api Sawalunto. Karya desainer by Setiana Nurlaina, Fika Anak Oktasari dan Widya Diksi, dan MUA by Riri Andriawan. Bapak dan Ibu, busana ini terinspirasi oh ya, yes, betul sekali. Busana ini terinspirasi dari jejak sejarah yang terpatri dari Museum Kereta Api Sawalunto. Saksi bisu perjalanan kota tambang sejak masa kolonial hingga sekarang, ornamen jam dan akar Romawi yang menjulang dari kepala hingga punggung menjadi simbol waktu yang terus berputar, menandai bahwa kereta api bukan sekedar transportasi, melainkan penghubung masa lalu, kini, dan juga masa yang akan nanti. Dominasi warna hitam dan abu-abu menghasilkan sudut rel dan gerbong kereta merepresentasikan peraturan perjalanan dan kisah yang abadi. Sementara itu, Bapak dan Ibu, ya betul sekali, sentuhan emas dan bentuk rantai dan ornamen menjadi penegasan kejayaan sejarah bahwa warisan berharga ini tetap bersinar di tengah zaman. Garis-garis panjang tentunya menyerupai rel membentang tanpa akhir, melambangkan perjalanan hidup yang terus bergerak maju. Bapak dan Ibu, lebih dari sekedar karya karnaval, busana ini berjalan visual menghadirkan contoh sebagai gerbang waktu dan sejarah serta harmoni yang megah. Terima kasih nomor 46, dan sepertinya kita juga mau terima kasih untuk tamu-tamu kehormatan kita yang sudah hadir. Kita berpindah ke nomor 47. Oh ya, nomor 47 dari Kakak Aliuza dari Face Model. Terima kasih sudah hadir dari sini. Kita berpindah ke nomor 47 dari Semanda Solo pastinya, The Miracle Ambulance Yummy Treasure Valuable Sawalunto. Desainer by Indra Leon, Mua by Donoy Tanjung. Geosite fosil ikan gurami mini di Sawalunto, Sumatera Barat merupakan destinasi wisata edukasi yang menarik. Geosite ini terletak di Desa Tumpuk Tanah, Kecamatan Pemawi, dan menampilkan fosil ikan purba Ombilin Yamini dari formasi Sangkarewa. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur, Ibu Deta, terima kasih, Bapak Pasko, terima kasih semuanya. Bapak, terima kasih Pak sudah hadir di Sawalunto. Sampai ketemu lagi besok malam, masih ada lagi acara kita masih. Iya, ditunggu juga kehadirannya Bapak. Betul sekali, terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Kami tamu kehormatan bersama Bapak Wali Kota saat ini, terima kasih. Ya, sembari nomor 47 berjalan. Di tempat
dan nomor 47. Inspirasi tersebut ditampilkan melalui busana yang melambangkan bukti nyata keagungan, penciptaan Tuhan, kekuatan, dan keabadian. Fosil ikan menandakan adanya kehidupan yang telah ada sejak jutaan tahun yang lalu, yang menunjukkan keaslian dan kekayaan alam yang telah dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Hiasan kepala berbentuk mahkota yang anggur dengan pola kompak ikan menunjukkan identitas utama, dipadukan dengan hiasan yang melambangkan keharmonisan dengan alam yang meliputi tiga pilar utama, baik keragaman geologi, keragaman alam, dan keragaman budaya, menjadikan Sawalunto sebagai geopark dengan value yang luar biasa yang tidak dapat dilupakan. Terima kasih nomor 47. Terima kasih ada Opik dari si Junjung, nomor Junjung, ada Iju, ada Rindo, setelah ini ada Ayuza. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Sawalunto. Kita berpindah ke nomor 48. Desa Talawi Hilir. Dengan mengangkat tema permainan anak negari Desa Talawi Hilir, karya desainer tim AHA Talawi. Bua baik Pak Bang Bua, Bapak dan Ibu kita saksikan mereka ini menampilkan permainan tradisional anak negari dari Desa Talawi Hilir, Kecamatan Talawi, yakninya beberapa permainan bagi-bagi batuang, layang-layang, canang, salwong, perahu, main kajai, galasin dan rantai. Di antara permainan tradisional ini Bapak dan Ibu, kita sudah dilihat langsung di depan kita dilombakan. Bahkan mereka ini tidak hanya diangkat sebagai sebuah tradisi, tapi dilombakan di acara Batapa Desa Talawi Hilir. Batapa merupakan budaya adat Talawi Festival atau singkatan ya. Batapa ini adalah budaya adat Talawi Festival yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya maksud kami dari Desa Talawi Hilir. Bapak dan Ibu, terima kasih dari Desa Talawi Hilir. Permainan anak negari Desa Talawi Hilir ini semuanya ada. Bagi-bagi batung ada, layang-layang ada, canang ada, salung juga ada, perahu juga ada, main kajai, galasin, dan rantai. Terima kasih nomor 48 untuk permainannya. Kita berpindah ke nomor 49 dari Satpol PP Damkar Kota Sawalunto. Pesona Rumah Sirke, desainer by Wanda 05, Mua Sindia Mustika Mekapa. Rumah Sirke merupakan bangunan bersejarah di Sawalunto yang dibangun pada tahun 1916 oleh keluarga Tionghoa bernama Pek Simke. Selain sebagai rumah tinggal keluarga Pek Simke, bangunan ini juga menunjukkan adanya pengaruh kebudayaan dan gaya arsitektur asing di Sawalunto. Bahkan dulunya menjadi pabrik es dan roti. Adanya masyarakat Tionghoa di Sawalunto menjadikan keberagaman etnis dan menjadikan kota Sawalunto sebagai kota multi etnis dengan nilai-nilai leluhur yang terkandung dalam etnis Tionghoa. Dan hal inilah yang menjadikan inspirasi kami dalam menciptakan ornamen rumah Pensinke dengan berbagai hiasan seperti kepala naga yang melambangkan simbol atau kepercayaan dan lentera merah membawa harapan yang berani dan bukti nyata toleransi antar etnis di kota Sawalunto. Hal inilah yang kami jadikan sebuah seni budaya busana Tionghoa yang kami buat dari bahan songket silungkan, dan busana ini menghadirkan visualisasi elemen dalam etnis Tionghoa sehingga menjunjung tinggi nilai budaya. Pesona keindahan rumah Pek Simke dan busana etnis Tionghoa Sawalunto. Terima kasih. Nomor 49. Bapak dan Ibu, dari nomor 49 kita berpindah ke nomor 50 dari RD House Indonesia Rang Sawalunto. Karya desainer dari Rido Hashmar dan MUA by Rido Hashmar. Also, ini adalah judulnya Rang Sawalunto. Bapak dan Ibu, sebuah sebutan akan kedamaian dalam keberagaman multi etnis dan multikultural yang hidup di Kota Taman Sawalunto, kota yang tumbuh dari sebuah sejarah panjang yang dipengaruhi oleh aktivitas tambang di masa lalu, menjadikan masyarakat Sawalunto tidak secara tidak langsung tentu hidup berdampingan dengan banyak pekerja yang datang dari berbagai suku etnis kala itu. Di antaranya ada Jawa, Batak, Tionghoa, dan Melayu yang harus hidup berdampingan dengan pribumi suku Minangkabau. Nilai luhur inilah yang menginspirasi busana karnaval Rang Sawalunto ini oleh Rido Hashmar.
Karena keberagaman ini tidak menciptakan gesekan, melainkan justru memperkuat sebenarnya kerukunan dan keharmonisan antara etnis dan suku, sehingga membentuk suatu keunikan identitas masyarakat yang kuat dan solid. Terlihat dari busana, Rang Sawalunto ini Bapak Ibu menggabungkan etnis budaya serta simbol adat menjadi satu kesatuan. Busananya unik melalui manekin yang menggunakan pakaian adat etnis Minang, Jawa, Batak, etnis Melayu, dan etnis Tionghoa. Kota Sawalunto tentu akan menjadi satu contoh nyata keberagaman etnis budaya ini dapat hidup harmonis dan menjadi kekuatan bagi masyarakatnya sesuai dengan tema Siska 2025 The Promise of the Sawalunto. Sawalunto merupakan kota terkenal dan dikenal sebagai kota warisan budaya dunia yang memiliki keunikan multi etnis dan multikultural dan keberagaman kebanggaan kita bersama di Indonesia. Hadirin yang bersama-sama kalian dengan nomor 50 RD House Indonesia Rang Sawalunto karya by Rido Hashma. Selanjutnya kita saksikan bersama beserta dengan nomor 51 DP MPTS Naker The Eternal Charm of Songket Silungkan, designer by Ellen Songket, Mua by Riri Andriawan. Dalam rangka melestarikan warisan budaya Minangkabau, khususnya dari daerah Silungkan, Kota Sawalunto, Sumatera Barat, digelar sebuah karnaval songket yang spektakuler mengusung tema beragam motif songket Silungkan yang legendaris. Karnaval ini menjadi ajang untuk memperkenalkan kekayaan beragam hias tradisional yang syarat akan makna dan filosofinya. Karnaval ini menampilkan songket Silungkan antara lain motif burung merah melambangkan kecantikan dan keanggunan dalam menggunakan songket Silungkan. Motif rakyat menggambarkan lumbung padi sebagai simbol kemampuan masyarakat Minangkabau. Pucuk rabung merepresentasikan generasi muda yang menghargai adat budaya. Motif tampuak manggis melambangkan rahasia dan kebijaksanaan. Motif bintang batabuan mencerminkan semangat kerja keras. Motif India pulang patang melambangkan keteraturan dan kebersamaan. Motif cantik manis menunjukkan seorang gadis Minang yang bertenur. Motif Said Kalamai menggambarkan budaya pernikahan dan kuliner di Sawalunto. Semua motif ini ditampilkan dalam karnaval yang juga berfungsi sebagai edukasi tentang seni budaya Minangkabau bagi masyarakat luas. Terima kasih nomor 51 DP MPTSP Naker Kota Sawalunto. Kita berpindah ke nomor 52 Kelurahan Kubang Siraku Utara dengan tema Lubang Kalam, warisan tambang batu bara di jantung Kubang Siraku Bawah. Karya desainer rumah Ratu dan Emura Strilia Dixie. Lubang Kalam adalah terowongan kereta api sepanjang 828 meter yang dibangun pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1892 sampai 1894 untuk menghubungkan Sawalunto dengan Muara Salaman. Bapak dan Ibu menembus batu cadas putih barisan, terowongan ini menjadi yang terpanjang di Sumatera Barat sekaligus jadi pita pengangkutan batu bara dari Sawalunto ke pelabuhan Teluk Bayur. Lubang Kalam ini menjadi saksi perjalanan panjang Sawalunto sejak masa kolonial hingga kini diakui sebagai kota warisan budaya dunia. Terletak di Kubang Siraku Bawah, tidak jauh dari stasiun Sawalunto atau kini terkenal dengan museum kereta api. Jalur ini dahulu memegang peran penting dalam transportasi batu bara, yang mana dahulu para warga Sawalunto yang mengumpulkan batu bara menunggu kedatangan kereta api Mbak Hitam yang melewati Lubang Kalam ini. Sekarang Lubang Kalam telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan menjadi fokus konservasi pemerintah Kota Sawalunto. Upaya pelestarian mencakup pembersihan jalur, pembongkaran dinding, serta revitalisasi rel dan lingkungan sekitarnya untuk menjaga nilai sejarah sekaligus menarik minat wisatawan. Bapak dan Ibu, Lubang Kalam bukan sekedar lorong tambang, tapi sebagai simbol perjuangan kerja keras dan kisah masyarakat yang hidup berdampingan dengan sejarah tambang. Sinopsis ini menyoroti peran Lubang Kalam dalam membentuk identitas lokal serta potensi wisata edukasi budaya di Sawalunto. Ini adalah nomor 52. Selanjutnya nomor 53 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Humas Sawalunto Siska 2025, desainer by Bu Herti DPK 3, Mua by Shali Gusman Radinda. Sawalunto selain dikenal sebagai kota wisata tambang, juga terkenal dengan kota kelahiran tokoh pahlawan nasional
Dari nomor lot 53 kita berpindah ke nomor lot 54 dari Dinas PUPR Kota Solo dengan tema Pucuk Rabuang. Karya desainer Tiaras Collection and by Awe, tentunya Bapak dan Ibu. Solo dikenal dengan kota yang menjanjikan kekayaan budaya luar biasa. Salah satu wilayah budayanya paling menonjol adalah Soket Sulukang. Kain ini sudah terkenal sejak tahun 19 dan menjadi salah satu warisan budaya yang tinggi baik secara sisi estetika maupun filosofi. Soket Sulukang merupakan hasil karya masyarakat lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun dan sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Ada banyak macam motif Soket Sulukang. Salah satu motifnya adalah motif Pucuk Rabuang. Pada perayaan SESMA 2025, Dinas PUPR mengangkat tema Soket Sulukang motif Pucuk Rabuang. Semua tergambar jelas dari desain yang kita tampilkan. Desain, ukiran, motif Pucuk Rabuang dan warna dominan emas dan kain soket Pucuk Rabuang warna hijau menggambarkan pertumbuhan, harapan, penerus kehidupan serta istilah dalamnya ketek bergunung gagak kata kain. Dari kecil, rebung berguna sebagai bahan makanan, udah besar bermanfaat bagi bahan bangunan dan lainnya. Pucuk Rabuang dia dibukti tumbuh nyolori mencari cahaya. Ikon PU sangatlah menarik. Pucuk Rabuang judul temanya. Terima kasih teman-teman dari nomor lot 54. Kita akan berpindah ke nomor lot 55 BIM KPSDM Kota Sawalunto. Ragam kuliner tradisional Kota Sawalunto. Desainer by Tim A. Tolowi. Mua by Violin. Ragam kuliner tradisional Kota Sawalunto meliputi beberapa makanan khas. Pertama, lamang tungkeng yang terbuat dari tepung beras, santan, dan gula aren, sering disajikan saat perayaan Idul Adha. Kedua, kerupuk kubang dan ubi yang renyah dengan rasa khas. Ketiga, ale-ale apa? Buah bulat berwarna putih kecoklatan yang dibuat dari tepung beras, gula aren, santan, dan pandan yang dimasak selama 6-7 jam. Keempat, tikal, sejenis salad sayuran rebus dengan bumbu kacang yang gurih. Kelima, sup silungkang, sup daging sapi rempah yang disajikan dengan tulang sapi dan bawang goreng. Keenam, dendeng batoko, dendeng tipis yang dimasak dengan minyak kelapa. Terakhir, kue pinyaram, campuran gula dan tepung beras yang lezat. Terima kasih, nomor lot 55. Selanjutnya kita berpindah ke nomor lot 56 dari Distrik Capil Kota Sawalunto akan mengangkat tema Basuro Mining Legacy. Basuro ini mah. Ini yang benernya. Basuro Mining Legacy designer by the Creative House, MUA by Hana Studio, by Ibu Bapak dan Ibu. Basuro Mining Legacy ini adalah warisan tambang yang menjadi tempat objek museum wisata bersejarah di Kota Sawalunto. Museum ini adalah bekas lokasi penumpukan batu bara yang dikeluarkan dari lubang tambang Basuro. Sebelum dijadikan sebuah museum, situs lubang Basuro ini digunakan sebagai tempat pertemuan untuk para buruh dan karyawan tambang, serta sebagai rumah bagi karyawan yang bekerja di tambang tersebut. Busana ini mengangkat mengenai museum tambang di mana lubang Basuro yang merupakan salah satu warisan budaya yang tak terlupakan. Busana ini menggunakan soket sulukang berwarna biru elektrik melambangkan energi dan kegembiraan. Dengan menggunakan busana ini kelihatan sekali ada perpaduan glow melambangkan kesan yang elegan dari busana ini. Ibarat kata orang Bapak dan Ibu, jalan-jalan ke Sawalunto tak lupa sarapan di Museum Lubang Basuro. Jika ingat mengingat, jika ingin mengingat sejarah Kota Sawalunto, sering-seringlah berkunjung ke Museum Lubang Basuro. Bapak dan Ibu, inilah dari Distrik Capil ada Basuro Mining Legacy. Kita berpindah ke Disnobinfo Kota Sawalunto. Nomor lot
Siluka yang menjadi properti dari atraksi Luka Giro ini akan dimantrai oleh pawangnya. Kemudian pemain yang memegang luka akan bergerak tidak terkendali layaknya orang gila. Makna dari atraksi Luka Giro sendiri menggambarkan nilai spiritual yang berkembang di masyarakat pada zaman dahulu dengan ritual dan upacara adat. Tentunya sebagai bentuk pelestarian tradisi dan kepercayaan lokal. Berbahan songket Siluka warna coklat tembaga dan oranye memberikan kesan keindahan luka pada atraksi Luka Giro ini. Di sawah banyak ikan coba lui, di tangko kurang pakai luka. Mari kita menari coba gali di Siska Sawalunto dan Luka. Inilah nomor lot 58. Selanjutnya nomor lot 59, Inspektorat Sawalunto, Lubang Tambang Suro. Desainer by Rizky Desainer, Mua by Diana Makeup. Lubang Tambang Suro merupakan lubang bekas tambang batu bara yang dieksploitasi oleh pemerintah kolonial Belanda yang menjadi sejarah kelam manusia dan kekejaman penjajahan Belanda di bidang pertambangan batu bara serta warisan budaya dunia yang kini menjadi objek wisata. Lubang tambang ini menjadi saksi bisu kerja paksa para orang rantai kuli tambang yang dirantai pada masa lalu. Para pekerja merupakan tahanan kriminal atau politik yang dipaksa bekerja di bawah kondisi yang sangat buruk dengan rantai di kaki, tangan, dan leher. Lubang Tambang Suro kini telah menjadi objek wisata sejarah dan edukasi di kota Sawalunto, di mana pengunjung dapat melihat langsung bekas tambang, galeri informasi, dan museum yang menggambarkan sejarah kelam di balik eksploitasi tambang pada masa lampau. Terima kasih. Nomor lot 59. Kita berpindah ke nomor lot 60 Bapak Ibu dari Dinsos PMD PPA Kota Sawalunto berjudul Among Among. Bapak Ibu, kali ini dari Designer by Diaras Collection dan Ewa by Awe Makeup pastinya. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawalunto di bawah pimpinan Bapak Fbrianto SSNM kali ini hadir dalam salah satu peserta Siska membawa tema Among-Among tentunya. Bapak Ibu pasti sudah tahu kalau saya di Kota Sawalunto yang multi etnis ini beragam budaya memiliki tradisi Among-Among oleh masyarakat Jawa yang ada di Kota Sawalunto. Among-Among sendiri tradisi masyarakat Jawa bukan sekedar ritual pembagian makanan yang diberikan pada momen penting, ada kelahiran, pernikahan, selamatan, dan upacara adat, melainkan sarana menyampaikan bagaimana kita syukur, harapan, dan doa yang dikemas dalam rasa simbol. Among-Among terdiri dari nasi, ayam ingkung, telur, urat, sayuran, tahu, tempe, sambal, dan tak ada lagi. Tidak hanya itu aja ya. Tradisi ini juga disertai makanan pelengkap seperti brotolan, cenil, getuk, dan juga kue lapis. Makanan rakyat yang membawa simbol kesederhanaan, keberagaman, rasa hidup, ketabahan, serta proses menuju kedewasaan. Semua ini kemudian dituangkan dalam visual megah lewat among-among iconic custom warna kuning menyimbolkan kemuliaan, berkah, sinar harapan, sementara warna hijau menjadi lambang kesuburan, keseimbangan, ketenangan, dan sebagaimana harapan kita yang ditanamkan dalam urat itu sendiri. Bingkai Sawalunto International Songket Festival Karnaval tradisi Among-Among berdiri sejajar dengan Songket Seripang, menenun bukan hanya benang dan motif saja, tapi juga waktu menenun ada doa, ada rasa, ada makna kebersamaan, apalagi kebersamaan dari Among-Among karya Diaras Collection dan MUA by Awe. Terima kasih nomor 40 dari Dinsos PMD PPA Kota Sawalunto. Kita berpindah ke nomor 61 Kecamatan Siluka. Sate Buano Kalaban. Desainer. Makanan lagi ya Budi. Makin malam makin lapar karena sate. Desainer by Tim Kreatif Kecamatan Siluka, Buah by Tevin. Sate kuah kuning dengan cita rasa khas gurih dari daging berlemak yang dibakar di atas bara api. Sate Buano Kalaban merupakan kuliner khas Minang yang berasal dari desa Buano Kalaban,
Ibu Lila kayaknya juga akan tergoda dengan sate ini. Betul ya Bu ya? Harus ke Morokalaban Bu, karena ada sate di sana. Kita pindah ke nomor 42, Desa Kubayau, tradisional of Randai. Silakan teman-teman, desainer by Tim Hatolowi dan Emula by Violin. Seperti yang kita ketahui, Bapak dan Ibu, Randai adalah seni pertunjukan tradisional Minangkabau, menggabungkan unsur drama, tari, musik, dan silat. Pertunjukan ini merupakan sebuah pertunjukan teater serta menggunakan alat musik canang, gandang, salung, bansi, dan lainnya. Pertunjukan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang membentuk lingkaran, melangkah, dilakukan oleh sekelompok orang yang membentuk lingkaran, melangkah perlahan, sambil menyajikan cerita secara bergantian. Pertunjukan Randai dimainkan oleh muda-mudi di Desa Kubayau secara formal maupun non formal. Randai juga berfungsi sebagai hiburan sekaligus media untuk menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai budaya. Pertunjukan Randai dapat membantu mengembangkan kreativitas, inspirasi, serta imajinasi para pemain. Pertunjukan seni Randai selaras dengan Desa Kubayau, harmonis, dinamis, dan berkelanjutan. Inilah tradisional of Randai dari Desa Kubayau. Terima kasih teman-teman nomor lot 62. Kita akan berpindah ke nomor lot 63 dari Dinkes Daldu Kapil. Mancucian Dulan, desainer by Niken Creative House, Mua by Hana Studio. Nah ini lagi Mancucian Dulan, makan lagi. Ini memang kalau betul kata Bu Lila, Kabdis Provinsi Sumbar, kita pariwisata harus sehat. Apa? Health tourism. Nah, makan tapi sehat, tapi tetap bisa kurus. Tetap bisa ngurus ya Ibu. Oke, kita lanjutkan Mancucian Dulan. Oke, Mancucian Dulan merupakan tradisi budaya daerah Talawi Kota Sawalunto, yaitu membawa dulang berisi undangan, dibawa oleh perempuan yang berjalan beriringan dengan menjunjung dulang di kepalanya menggunakan pakaian adat yang anggun. Dulang digunakan dalam acara-acara penting adat Minangkabau. Tradisi bahan takabako, alet kadang, dan simbol pada makan bajamba ulang tahun Kota Sawalunto. Busana ini menjelaskan tema dulang dengan dalam liriknya. Dulang berisi beragam jenis makanan seperti nasi, lauk pauk, sayuran, dan hidangan pencuci mulut khas Kota Sawalunto disantap bersama oleh 4 sampai 6 orang mengelilingi satu dulang. Dalamnya adalah kain penutup dulang terbuat dari bulu hitam atau merah, dihiasi sulaman benang emas dan hiasan kaca. Isi dulang menggambarkan makanan tradisional Minangkabau, beragam jenis makanan sehat dan bergizi dengan sentuhan tangan bulu kanduang memberikan rasa identitas dan kebanggaan. Filosofi susunan piring di dalam dulang memiliki arti kebersamaan dan kesetaraan, menunjukkan kolaborasi puskesmas Talawi, bidang kesehatan dengan sektor lainnya, termasuk dididik mangan, bundo kanduang, dan tokoh masyarakat. Warna soket dalam busana ini perpaduan warna marawa yang memiliki filosofi mendalam, mencerminkan nilai-nilai luhur dan karakteristik masyarakat Kota Sawalunto. Hitam berarti keabadian, ketahanan, merah melambangkan keberanian, dan kuning simbol keagungan kecemerlangan. Dulang berisi sambal lado, dibawa orang Sawalunto, kohati sanang kasadonyo, tari pola bidang dulang dari Kito. Terima kasih, nomor lot 63. Selanjutnya kita pindah ke nomor 64. Masih ada 2 lagi terakhir. Semuanya temanya makan pokoknya ya. Karena memang makin malam makin lapar. Bapak dan Ibu, kita ke nomor 64 adalah Kecamatan Barangin, Sawalunto Baralek Gadang ya. Sawalunto Baralek Gadang, silahkan maju teman-teman. Karya desainer dari Rizky Bimantoro MUA dan juga desainer MUA-nya dari Diana Keisha Art. Sawalunto Baralek Gadang. Tuh, kelihatan kan Bapak dan Ibu, Baralek Gadang adalah sebuah pesta adat Minangkabau yang sangat meriah. Dia kalau acara besar di mana di Kota Sawalunto ikut melestarikan adat yang diselenggarakan tiap tahun puncak acara ulang tahun Sawalunto, yaitu makan bajamba. Makan bajamba, tradisi makan bersama dari satu wadah besar yang dilakukan di Sawalunto, menunjukkan etnis di Sawalunto. Tradisi ini mencerminkan kebersamaan, penghormatan kepada orang lain, serta melestarikan nilai-nilai adat budaya di Kota Sawalunto. Tradisi makan bajamba disajikan kekayaan kuliner tradisional, ada rendang, gulai, ada apam, lamang tungke, dan sebagainya. Menghadirkan filosofi busana Baralek Gadang, inilah yang dihadirkan di Kecamatan Barangin, Kota Sawalunto, berjudul Sawalunto Baralek Gadang. Mampu menjunjung tinggi
adat budaya yang ada di kota